Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum mengupah tukang jagal atau tukang potong hewan kurban dari sesuatu bagian hewan kurban, baik dagingnya, baik kepalanya, baik kulitnya, dan lain-lain. Pokoknya upah tersebut diambil dari bagian tertentu dari hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hukum mengupah atau membayari jasa jagal atau tukang potong hewan kurban dari sesuatu bagian dari hewan kurban itu, baik dagingnya, baik kulitnya, baik jeroannya, dan semua hal yang berkaitan tentang hewan kurban dijadikan sebagai upah pekerjaan jagal. Apakah perbuatan itu bisa merusak nilai kurban atau justru dibolehkan secara syariat? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secara umum jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab melarang menjadikan bagian tertentu dari hewan kurban dari sisi manapun sebagai upah pekerjaan jagal. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an ketika beliau dimintai tolong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurus hewan kurbannya. Jadi suatu ketika sahabat Ali dimintai tolong oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengurusi hewan kurban Nabi. Nah, dari hasil hewan kurban itu, baik dagingnya, kulitnya, kemudian lemak-lemaknya, semuanya habis dibagikan sebagai sedekah dan hadiah, atau ada yang dimakan sendiri. Namun pekerjaan jagal itu diupah menggunakan dana lain selain dari hewan kurban tersebut. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budnihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurbannya. Wa uqassima juludaha wa jilalaha. Jadi baik kulitnya, kemudian jeroannya, semuanya hal yang ada dalam hewan kurban itu habis disedekahkan semua. Wa amaroni alla u'tiya al-jazara minha syai'a. Dan Nabi memerintahkanku agar tidak memberikan upah kepada jagal sesuatu dari hewan kurban tersebut. Wa qala, kemudian Ali memberikan inisiatif atau mencarikan cara membayarkannya. Nahnu nu'tihi min indina lah. Karena ini jagal adalah pekerjaan pantas untuk diupah, maka upahnya kita ambilkan dari dana lain yang bukan dari bagian hewan kurban. Maka ini sebenarnya teman-teman sekalian bagian dari solusi. Kalau di antara kita ada yang membentuk panitia kurban, maka baiknya panitia kurban itu menerimanya bentuk dana. Kalau sapi, kambing iurannya 1 ekor itu 3 juta. Itu mestinya 3 juta ditambah dengan uang operasional. Artinya 3 juta itu mungkin murni sebagai harga kambing yang akan disembelih, kemudian ditambah lagi dengan uang operasional. Uang operasionalnya per 1 kambing sampai selesai harganya 200.000 atau 300.000 gitu. Berarti si pemilik kurban itu membayarkan kepada panitia 3 juta sebagai nilai hewan kurban ditambah dengan 300.000 sebagai nilai operasional. Itu jauh lebih baik karena sebenarnya hewan kurban yang dimiliki oleh seseorang itu yang berkewajiban atau yang berkepentingan menyembelih dan membagikan semuanya adalah pemilik kurban sendiri. Adapun panitia itu hanya untuk mempermudah pekerjaan. Nah, kalau ternyata dari sisi penyembelihan, cincang daging sampai bagus itu membutuhkan tenaga, maka tenaga itulah yang perlu kita bayar. Dan yang membayar lagi-lagi sebenarnya adalah kepentingan dari pemilik kurban tersebut.